Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada saat ini. Baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain, mari kita akan arahkan hati kita, pikiran kita menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, untuk menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah niat kami untuk meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau, dan bahkan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah waktu ini seutuhnya, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi hanya oleh kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan dihebohkan dengan kebangkitan Kristus. Ada yang kaget, ada yang merasa tidak percaya, ada yang percaya, ada yang masih belum percaya dan pengen dikuatkan dengan penglihatan atau ketemu dengan Tuhan setelah kebangkitannya. Namun lebih daripada itu, apa tujuan di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk meneguhkan setiap mereka, pengikut-pengikutnya, untuk menjadi murid Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
bersyukur kepadamu ya Bapa, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarkanlah ini boleh menjadi satu respon dan tanggapan seperti yang terjadi dalam kehidupan murid-muridmu saat itu setelah mengetahui sesungguhnya bahwa Engkau bangkit. Biarkanlah ya Tuhan, jiwa seorang murid boleh juga ada terus hidup di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Kami menjadi murid-Mu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu saat ini. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau kembali mengingatkan bahwasanya kami adalah murid-Mu. Terpujilah namamu. Setiap kami yang memperhatikan kebenaran firman-Mu, biarkanlah ya Tuhan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja nyata memimpin, menaungi, menerangi, sehingga jalannya pemberitaan firman-Mu kami boleh nikmati dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan memimpin pemberitaan firman-Mu pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna dari penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya adalah mengingatkan kembali, meneguhkan kembali kepada pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, bahwa mereka adalah murid-muridnya. Oleh sebab itu pada saat ini saya ingin juga sampaikan kepada kita sekalian, kita semua yang mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, maka biarkanlah peneguhan yang sama kita juga terus rasakan, terus nikmati bahwa kita juga adalah benar-benar murid Kristus. Seperti pada saat itu Yesus meyakinkan murid-muridnya dari keraguan-raguan, dari kegundah-gulanaan, karena permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Dan saat ini kita juga boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah murid Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak disadari bahwa rentang waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang adalah kehidupan seorang murid. Apakah seseorang itu dari usia bayi, kanak-kanak, atau seseorang yang telah sekolah? Sesungguhnya semuanya berada dalam posisi sebagai murid. Misalkan saja seorang anak kecil baru saja lahir dari kandungan ibunya, maka apa yang terjadi? Anak itu akan diajari berbicara. Ibunya, bapaknya, orang-orang yang ada di dekatnya mencoba untuk mengatakan, halo, ini ayah, ini ibu, ini kakak. Mereka, anak yang kecil, yang bayi itu masih belum tahu, tetapi dia memperhatikan, tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang dilihat oleh matanya. Dan itu terjadi proses belajar yang terjadi dalam kehidupan anak bayi itu, menjadi murid meskipun tidak formal. Kemudian lagi, seorang anak yang sekolah dari tingkatan SD, TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA, maka mereka menjadi murid yang dalam pendidikan formal. Ada gurunya, ada pengawasnya benar-benar di sana. Secara formal, dari naik kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, lulus SMP,
SMA, kemudian ke perguruan tinggi, itu adalah sebagai murid yang formal. Kemudian apakah sudah selesai sampai di sana kehidupan seseorang menjadi murid? Tidak. Dari bayi, dari kanak-kanak, remaja, dewasa, mereka tetap menjadi murid. Setelah selesai dari perguruan tinggi, mungkin seorang telah bekerja. Apa yang terjadi? Mereka mencoba untuk berumah tangga. Dan apakah orang yang berumah tangga telah melepaskan posisinya sebagai seorang murid? Masih belum. Seperti bayi tadi, menjalani proses pendidikan yang non formal. Manakala seseorang berkeluarga dari satu orang pribadi, kemudian menjadi dua menjadi satu. Dua menjadi satu, ini adalah satu hal yang sangat sulit, persesuaian dan persesuaian yang dibutuhkan. Tetapi harus sepaham, harus sepakat, dua menjadi satu. Yang namanya keluarga itu tadi. Maka sesungguhnya harus ada satu pemahaman di antara satu dengan yang lain. Ada proses pembelajaran yang harus dijalani, harus dilewati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi murid juga. Kemudian manakala dua menjadi satu itu, ya, berubah menjadi tiga karena punya anak, berubah menjadi empat karena punya anak dua, berubah menjadi 5 karena memiliki anak 3, dan selanjutnya. Ada satu proses yang harus terjadi, harus dilewati. Bagaimana seorang hidup seorang diri, bagaimana satu keluarga telah merancangkan dan masuk dalam ikatan rumah tangga, suami istri, kemudian manakala punya anak. Ada satu proses yang terjadi, pembelajaran dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan sampai ke rumah tangga, seseorang masih dalam posisi sebagai seorang murid, perlu belajar. Meskipun pendidikan yang non formal, meskipun itu adalah pendidikan alam, proses kehidupan, kita adalah sebagai seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah setelah menjadi orang tua selesai pendidikan kita sebagai seorang murid? Tidak. Masih juga belum. Menjadi seorang kakek, menjadi seorang nenek juga perlu pembelajaran, perlu satu proses yang harus diperhatikan, dipelajari dari waktu ke waktu. Punya cucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana mengatasi cucu yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan juga anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses belajar terjadi dalam sepanjang kehidupan setiap orang, siapapun orangnya. Apakah setelah tua renta juga sudah berhenti belajarnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala bayi, seorang anak belajar berjalan dengan 4 kaki. Tangan depan, tangan ini menjadi kaki. Karena apa? Tangan ini menapak ke bawah, menanggung beban tubuhnya, berangkang. Kemudian setelah itu mencoba untuk berdiri sambil membawa pegangan untuk membantu berdiri. Maka sesungguhnya manakala seorang telah menjadi tua, menjadi renta, seseorang itu sudah tidak kuat lagi. Dan apa yang terjadi? Belajar berjalan memakai tekan. Persesuaian, penyesuaian harus terjadi, harus dilewati oleh seorang yang telah tua, menjadi kakek, menjadi nenek, berjalan dengan kaki 3. Bantuan
tongkatnya. Proses kehidupan berjalan terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, menjadi seorang murid di dalam seluruh anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan. Percaya atau tidak, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka manakala seseorang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah seperti yang kita lakukan kepada anak-anak kita, yang menuntun, mempelajari mereka untuk belajar bicara, belajar berjalan, kemudian memasukkan mereka dalam bangku sekolah, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai ke berikutnya. Kenapa seseorang atau orang yang telah menjadi tua mengarahkan anak-anaknya demikian? Karena mereka pernah menjadi murid dan terus menjadi murid, dan mereka melakukan proses pemuridan kepada generasi yang ada di bawahnya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka hal itu pun juga berlaku satu hukum. Kalau kita adalah murid Yesus Kristus, maka kita juga harus memuridkan generasi yang ada di bawah kita. Amin. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Judul perikopnya, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca pada nats ini mengingatkan kita sekalian, mencoba untuk memberitahukan kepada kita sekalian bahwa ada satu kepentingan luar biasa yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan kepada pengikut-pengikutnya dan juga kepada kita sekalian pada saat ini. Bahwasanya manakala Yesus mencoba untuk meyakinkan kepada murid-muridnya di dalam kebangkitannya, apa yang diharapkan oleh Yesus adalah meyakinkan, meneguhkan bahwa maksud kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah menjadikan murid. Yesus ingin meneguhkan mereka semua dan juga kita sekalian, pembaca, penikmat nats firman Tuhan ini, bahwa maksud Yesus datang ke dunia adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini yang harus dipegang, ini yang harus dimengerti, ini yang harus dipahami dahulu. Menjadi murid Tuhan. Pada awal mulanya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana awal mula Yesus Kristus mencoba untuk menemukan murid-muridnya. Yaitu manakala mendengar peristiwa bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, maka Yesus mencoba untuk menyingkir, menepi ke daerah Galilea. Dan dari sanalah Yesus mencoba untuk menemukan murid-muridnya. Dari sanalah Yesus menemukan murid-muridnya.
Matius 4 ayat 12 dan 18, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di sana bahwa Yesus mulai memanggil setiap murid-muridnya di daerah Galilea. Kemudian pada bagian ini kita melihat bahwa pengikut-pengikut itu menjadi murid ya dengan mengikutinya. Murid-murid itu atau pengikut-pengikutnya mencoba untuk memperhatikan apa yang menjadi ajaran Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang luar biasa. Pengikut-pengikut Yesus atau orang yang dipanggil oleh Yesus ini memperhatikan semuanya itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun mereka dekat dengan Yesus, mereka merasakan kenyamanan dengan Yesus, dan Yesus telah berulang kali mengatakan bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan ini tidak diingat. Perkataan ini tidak tahu apakah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sehingga manakala satu peristiwa penyaliban terjadi dan kematian Yesus dikuburkan dan bahkan Yesus bangkit, mereka seolah-olah tidak percaya. Mereka lupa atas apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekali lagi, pada awal mula Yesus datang ke dunia menghendaki murid yang setia dan loyal kepadanya. Tetapi pada waktu kematiannya apa yang terjadi? Iman mereka tergoncang. Sampai-sampai tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, pada bagian ini Yesus mengatakan, pergilah ke Galilea, pergilah ke sana, kamu dan teman-temanmu semua, orang-orang yang telah menerima Aku sebagai guru, maka suruhlah datang ke Galilea. Aku akan menjumpai mereka di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nats yang kita baca pada bagian pertama adalah bahwa maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Diawali dari Galilea, Yesus memanggil. Kemudian pada waktu Yesus mau naik ke surga, mereka semuanya dikumpulkan di daerah Galilea. Ini untuk meyakinkan, ini untuk meneguhkan bahwa mereka yang menjadi pengikut-pengikut Yesus bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi dirinya sebagai pengikut Yesus saja, tetapi tidak cukup sampai menjadi pengikutnya saja. Yesus menginginkan satu hal yang lebih daripada itu, yaitu menjadi murid Yesus Kristus. Karena berbeda, seorang menjadi pengikutnya saja dan dengan seorang yang menjadi muridnya akan berbeda. Mungkin sebagai seorang pengikut secara pribadi, seseorang bisa menjadi pengikut Kristus. Tetapi sebagai seorang murid, apakah dilakukan oleh seorang pengikut? Belum tentu. Tetapi seorang murid Kristus pastilah mengikuti Kristus dan melakukan apa yang menjadi ajaran gurunya. Bagian pertama yang kita pahami sebagai gereja Tuhan pada saat ini, kita harus memahami bahwa maksud Yesus datang ke dunia adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus Yesus. Kalau kita sekalian telah mengaku bahwa kita semua adalah murid Kristus, maka amin. Kita harus yakin sebagai murid Yesus Kristus. Maka orang-orang yang datang ke gereja
maka orang-orang yang datang bersekutu bukan untuk satu kenikmatan pribadi, satu motivasi pribadi seseorang berada di tempat atau komunitas itu untuk kemegahan pribadinya, bukan. Yang harus dipahami adalah orang berada di gereja, orang ada di dalam persekutuan, mereka harus memahami bahwa mereka murid Tuhan Yesus, bukan murid Om Pendeta, bukan hanya anggota satu denominasi saja, bukan. Tetapi yang lebih ingin Tuhan Yesus tekankan kepada pengikut-pengikutnya adalah kita harus menjadi muridnya Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi muridnya Yesus. Kita ada di gereja, kita ada di persekutuan, kita ada di lembaga sosial, dimanapun kita berada, kita harus menjadi murid Kristus. Jangan hanya menjadi penggembira, pembuat banyak, tetapi tidak ada dampak, tetapi tidak ada sesuatu yang berarti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid Yesus. Bagian berikutnya, mengapa murid Kristus harus menjadikan murid Kristus yang lainnya? Mengapa murid Kristus harus menjadikan murid Kristus yang lainnya? Atau generasi yang ada di bawahnya juga harus dijadikan sebagai murid Kristus? Nats yang kita baca, kita telah memperhatikan bahwasanya ada 5 kata perintah yang disebutkan. Kata pergilah, kata jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Ini adalah kata-kata perintah. Kita memahami, kita mengerti bahwa manakala seseorang menyampaikan suatu kata yang berisi kata perintah, maka hal itu mengandung suatu arti bahwa orang yang mendengar, orang yang menjadi satu objek kata perintah itu harus melakukan. Amin. Jadi pada bagian ini kita melihat pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah. Ini adalah kata perintah yang harus dimengerti, dipahami, dan harus dilakukan dalam diam kehidupan seseorang yang menjadi objek kata perintah. Dan pada bagian ini disebutkan kepada siapa kata perintah ini diarahkan adalah kepada pengikut-pengikut Yesus, kepada murid-murid Yesus. Jadi kata-kata perintah ini diarahkan kepada orang yang mengaku dirinya murid Yesus. Amin. Untuk pergi, untuk menjadikan bangsa muridnya, untuk membaptiskan, untuk mengajar, dan untuk mengetahui. Ini adalah kata perintah yang diarahkan kepada murid Yesus Kristus. Bagaimana? Apakah seseorang yang mendengar menjadi objek dari kata perintah ini bisa menolak? Maka lihatlah, kalau seseorang yang menjadi objek kata perintah ini adalah murid, yang menyampaikan ini adalah gurunya. Manakala seseorang menyadari bahwa dirinya seorang murid, dan manakala seseorang meyakini bahwa seseorang itu adalah gurunya, maka apa yang disampaikan oleh guru sebagai satu perintah pastilah akan direspon, pastilah akan dikerjakan, pastilah akan dilakukan untuk seseorang itu terbukti menjadi murid yang baik atau murid yang kurang baik. Dan pada bagian ini
Selain seseorang memahami perkataan pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarilah, kemudian ketahuilah, ini adalah hubungannya antara murid dengan guru. Pada bagian yang lain disebutkan juga bahwa Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa yang di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus mau diingatkan oleh Yesus, memang pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, sebelum kebangkitannya apa yang terjadi? Memang dia seorang pembuat mukjizat, pengajar yang luar biasa. Tetapi manakala diperhadapkan dengan penyalibannya, manakala diperhadapkan dengan penganiayaannya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah seperti disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus manakala diperhadapkan dengan penyaliban, dengan kesengsaraan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, maka Yesus tidak membela diri. Tetapi pada saat setelah kebangkitannya, Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dirinya bukan hanya sekedar guru, dirinya bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi kembali ingin menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dirinya adalah Allah. Kuasa itu diberikan oleh Bapa kepadaku kembali. Kuasa di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan harus tahu, murid-murid Yesus harus tahu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus tahu, Yesus bukan hanya manusia yang pintar mengajar, pintar melakukan mukjizat, tetapi dia adalah Allah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan dia manakala menyampaikan kata perintah, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah, maka dia tidak hanya sekedar sebagai seorang guru yang memberikan satu amanat, tetapi dengan mempergunakan otoritasnya. Kata kuasa dari bahasa asli exousia yang berarti otoritas atau kuasa. Yesus punya kuasa memerintah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang harus memuridkan murid Tuhan yang lainnya, itu adalah suatu perintah yang disampaikan dengan satu otoritas, satu kuasa, kuasa Allah. Jadi tidak bisa ditolak, jadi tidak bisa dihindarkan. Orang yang mengaku murid Tuhan harus merespon, harus mengerti, harus memahami bahwa dirinya juga harus memuridkan orang lain. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, apakah masih yakin Bapak, Ibu, Saudara adalah murid Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, Saudara masih mau dengan lantang bahwa aku adalah murid Kristus Yesus? Kalau pengakuan itu mengandung satu perintah dari Allah untuk memuridkan orang lain menjadi muridnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara ingat bagaimana Rasul
Paulus sebelum pertobatannya, dia bernama Saulus. Apa yang terjadi? Dia selalu mengejar-ngejar murid Yesus. Dianiaya, didera, disesah, dimasukkan ke dalam penjara, supaya tidak mau menjadi pengikut Yesus. Apa yang terjadi? Saulus sebelum bertobat menjadi Paulus, dia meminta otoritas dari penguasa. Aku minta stempel, aku minta surat, sehingga aku punya hak, punya kuasa, dan orang yang aku tangkap, orang yang aku kejar, mereka akan merasa takut, mereka tidak akan berani melawan aku, karena aku membawa otoritas dari penguasa untuk memasukkan pengikut Yesus ke dalam penjara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu otoritas yang dimiliki oleh dunia ini. Kemudian manakala Paulus diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Pilatus, Pilatus mengatakan, aku punya hak, aku punya kuasa untuk membebaskan atau memasukkan engkau ke dalam penjara. Aku punya otoritas, aku punya kuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, otoritas yang ada di dunia ini, otoritas yang dikembangkan di dunia ini untuk menghadapi orang-orang yang ada, mereka semua takut, mereka semua gentar. Dan pada bagian ini yang menyampaikan perintah ini adalah Yesus yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Maka respon tanggapan seperti apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus lakukan sebagai seorang murid Yesus manakala ada satu kata perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus meyakinkan, meneguhkan bahwa seseorang harus menjadi murid Yesus, memuridkan murid bagi Yesus. Bukan hanya murid bagi satu gereja tertentu, bukan hanya murid bagi satu sinode tertentu dengan keloyalitasan yang ditunjukkan, bukan. Belum cukup. Tetapi sebagai murid Yesus, itulah maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia. Dengan cara seperti apa seseorang menjadikan bangsa murid Yesus? Adalah dengan membaptis dan mengajar. Siapa yang dibaptis? Yang dibaptis adalah orang yang dulu belum percaya, kemudian mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka baptislah. Maka baptislah. Siapa yang perlu diajar untuk menjadikan murid Kristus? Adalah orang yang sudah percaya, orang yang ada dalam satu kelompok, dan orang itu telah percaya kepada Yesus Kristus. Orang itu harus dimuridkan. Orang itu harus dituntun loyalitas kesetiaannya, bukan hanya kepada satu gereja, bukan. Bukan itu yang menjadi satu urgensi dengan kehadiran Yesus ke dunia. Tetapi yang menjadi satu kepentingan mendalam adalah menjadikan seseorang murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang membaptis, sebelum orang dibaptis, orang harus menemukan orang untuk percaya. Bagaimana kita bisa ketemu dengan seseorang yang percaya adalah manakala ada satu kesaksian. Bagaimana kesaksian itu bisa nampak kalau kehidupan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan tidak menjadi saksi dan terang di mana seseorang itu berada. Oleh sebab itu, menjadi saksi dan terang di mana seseorang berada, baik di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kerja, atau dimanapun seseorang Kristen berada, harus menjadi saksi dengan harapan
orang yang ada di sekitar mereka akan bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus, sehingga suatu saat seseorang itu menyatakan bahwa dirinya percaya kepada Yesus dan perlu dibaptis. Amin. Menjadi saksi, menjadi terang di mana Bapak Ibu Saudara berada. Kemudian berikutnya, ajarlah mereka menjadikan murid Kristus. Tidak hanya diajar menjadi pengikut saja, tetapi setelah mereka percaya, setelah mereka dibaptis, mereka dikumpulkan, mereka diajarkan untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan murid Kristus yang lainnya. Amin. Ini yang harus dipahami, ini yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus. Sehingga seperti tadi di awal saya sampaikan, bahwa kehidupan sebagai seorang murid tidak ada jangka waktunya. Seperti halnya kehidupan ini, rentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan adalah proses belajar. Baik belajar dalam situasi formal ataupun non formal, seseorang terus menjadi murid. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita, memuridkan orang menjadi murid Kristus di segala sisi kehidupan kita. Ada hal yang harus kita pahami dan kita lakukan, karena ini adalah otoritas penguasa surga dan bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, biarkanlah kehidupan murid yang memuridkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus Yesus. Inilah makna sesungguhnya kehadiran Yesus ke dunia, menjadikan semua bangsa muridnya lewat kita, orang-orang yang percaya kepadanya, lewat kita, orang-orang yang menjadi muridnya Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, pada saat ini biarkanlah kami menyerahkan segala kehidupan kami, cita-cita masa depan kami, karena kami mendengar Engkau yang punya otoritas memberikan perintah kepada kami untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah peristiwa Engkau mengumpulkan murid-murid-Mu di Galilea menginspirasi kami, membangkitkan, menguatkan, meneguhkan kami untuk memuridkan murid-murid Kristus dan mengajarkan mereka memuridkan murid-murid Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Saat ini sungguh kami mohon ampun yang daripada-Mu. Sekiranya dalam waktu-waktu yang kami lewati, kami lalui, kami hanya berkutat kepada lingkungan kami yang kecil, keluarga, lingkungan yang lebih luas lagi hanya satu gereja. Tapi biarkanlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini boleh menginspirasi kami, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami
menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada, menjadi dampak pengaruh positif, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati kami, umat tebusan-Mu. Kasihanilah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami, untuk kami boleh berlaku sebagai seorang murid. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu terus, baik untuk rekan-rekan kami yang ada di tempat ini, ataupun yang menikmati siaran ini lewat YouTube, di tempat-tempat yang kami tidak ketahui. Engkau memberkati mereka, sehingga Engkau menolong memimpin mereka sekalian untuk menjadi murid-murid Tuhan yang memuridkan murid Kristus. Saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Engkau memberkati keharmonisan hubungan dari lingkungan keluarga yang terkecil, lingkungan rumah tangga yang ada di sekitarnya, dan bahkan lingkungan pekerjaan, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Tuhan, Engkau memberkati keharmonisan hubungan yang dirindukan, diharapkan oleh setiap anak-Mu. Dan juga pembangunan perekonomian yang dipergumulkan. Tuhan, Engkau menolong mereka, usaha demi usaha, karir pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga biarkanlah ya Tuhan, berkah-Mu tercurah untuk apa yang dipergumulkan oleh setiap murid-murid Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan-Mu sampai kepada akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, dan RW. Biarkanlah Engkau memberkati mereka sekalian, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga biarkanlah kesejahteraan boleh terjadi, terbangun atas bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Terpujilah nama-Mu, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Biarkanlah segala berkah, pimpinan penyertaan yang daripada-Mu kami rasakan, kami nikmati, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Namun biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu itu kami rindu nanti harapkan, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah segala berkat, anugerah, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, selamat berhari Minggu, menjadi murid Kristus yang memuridkan murid Kristus. Salam semangat, Tuhan memberkati.